Halo, halo, halo para podcaster. We're back bersama anggota baru kita ada Bapak Batik. Halo Bapak Batik. Halo Bapak Halo Argobel, Bapak Arbogel. Argogel. Arbogebol, Argebol. Iya. Ada Eng dan Hendra dan kambing Persia. Guys, kita hari ini bahas kita ranking ya. Kita ranking sistem meranking mulai dari ranking S sampai ranking F dengan tema paradoks, guys. Jadi nanti kita ini bahas satu persatu paradoks ini ada 21, Bapak. 21 paradoks. Nanti kita rank. Ini ada Fermi paradox. Ini udah agak terkenal ya kayaknya Fermi paradox ini. Terus ada N, on a rubber rope paradox. Ada temporal paradox, bootstrap paradox, green paradox, two envelope paradox, irresistible force paradox. Terus paradox of value, terus Zeno's paradox, ship of Theseus, barbershop paradox, optical illusion, boy and girl paradox, crocodile dilemma, friendship paradox, predestination paradox, prevention paradox, Raven paradox, sorry test paradox, Buana target Oke. paradox sama terakhir layar paradox. Terlalu banyak paradoks. Iya. Sampai muru. Paradoks ada batik paradoks, kambing paradoks. Oh, tapi yang saya pikirkan kok tidak terbahas ya Pak ya? Apa tuh? Oh, atau mungkin lain nama ya? Apa tuh? Apa ya Pak ya? Ada the grandfather paradox. Oh, itu ada Bapak. Itu udah termasuk ke temporal. Oh, Di temporal paradox ini ada grandfather itu. kidnapper ada nggak? Kidnappers. Hah? Kidnappers paradox. Hah? Apa? Kidnappers paradox. Atau paradox penculik. Kim Jong Un paradox. Wah, Apa Pak? kidnapper. Penculik kena. Kidnap. Oh, ada itu nanti di temporal paradox kayaknya. Nah ini sebelum kita menuju topik nih, kalian seberapa apa sih paradoks kalau menurut kalian tuh? Nah, Wow. paradoks itu kalau menurut saya sih kayak yang apa? Pernyataan yang apa ya? Kayak kadang ada dua argumen tapi dua-duanya kayak pernyataan yang nggak bisa ketemu jawabannya gitu. Yang jawabannya kadang kayak ngelawan argumen lain yang di satu kalimat. Argumennya sendiri itu ya. Iya, gimana kalimatnya kayak gitulah. Saya juga sebenarnya agak kurang tahu. Kita langsung ke wiki aja nih, guys. Wiki. Iya. Apa nih? Mana nih paradoksnya nih? Sesuatu yang absurd atau Paradox, also known as antinomy. Jadi self contradictory statement. Nah, itu guys. Bahasa Indonesianya tuh tak sayang maka tak kenal. Kamu disayang orang lain kesal. Yuk kita lagi. Kok baper guys? Iya. Kita ada rank S itu yang mind blown banget gitu ya S itu. Terus A, B, C, D sampai EF. F ini udah yang paling paling noob lah, paling cupu lah nanti. Paling noob. Yang paling jijik lah, bebal gitu. Ya. Nah, kita mulai dari mana nih? Kalian pengen yang mana dulu nih? Tadi ada Zenos Pak ya? Ya, ada. Zenos yang mana itu? Soalnya Zenos itu kayak pernah bikin 4 paradoks.
kalau nggak salah kurang kurang lebih. Xenos itu dia ini, iya di dalamnya ada beberapa, di dalamnya itu ada beberapa. Kita mau ambil satu apa empat-empatnya? Itu kan kayaknya cabang ya, jadi kita langsung ambil atasnya. Ini mana Xenos nih? Bentar. Keseluruhan. Xenos Paradox. Nah, di Yang Xenos yang Xenos Tartel. Paradox ini Yang itu Asilas. ada 4. Jadi intinya itu si Xenos Paradox ini itu kayak setengah dari satu. Aduh, bentar guys. Kok kayaknya nggak paham juga. Saya jelaskan apa? Sinus Iya, saya iya, masih boleh, tahu boleh. sih. Boleh. Soalnya kan Gimana tuh? dia emang bikin banyak kan. Tapi salah satunya jadi kayak dia mau anggap aja dia mau ke taman. Jaraknya kayak jaraknya 1 meter gitulah. 100 meter. Mau ke taman jaraknya 100 meter. Nah, tapi dia gimana apa? Dia pengennya itu nyari berapa waktu, berapa lama durasi yang ditempuh dari rumahnya ke taman dengan cara membagi 2 di tengah-tengah. Tiap berapa 500 dari 100 meter kan ya. 50 meter pertama dia dibagi 2. Dan di situ dihitung waktunya. Terus maju lagi setengah, dia berhenti lagi ngitung waktu. Tengah lagi berhenti ngitung waktu. Tengah lagi berhenti gitu terus. Nah kan jarak Sampai kan selalu infinity bisa ya? dibagi. Iya kan selalu bisa dibagi kan. Jadinya durasi dia ke sana jadinya waktunya juga infinity dong. Kalau jaraknya dibagi terus bisa dibagi. Ini Berarti ada dia contoh jalan juga ke sana. dari Achilles dan The Tortoise. Jadi si Achilles ini pas balapan tuh. Oh ini Si sama. Tortoise-nya duluan di depan 100 meter katanya si Hendra ya kan. Nah ini selama dia jalan ke depan sini terus itu dia si Achilles ini pasti datang ke tempat di mana si turtle ini berada tadinya gitu kan. Setelah Ya. itu si turtle pastinya udah melaju setengah dari perjalanan ini tuh. Nah begitu juga nanti Achilles ngejar si turtle tortoise ini. Terus nanti dia ke tengah sini juga jadinya di sini. Terus turtle-nya ternyata udah di sini. Achilles ini lagi kan lari lagi kan ya ke sini. Turtle-nya udah di sini dan itu seterusnya sampai infinity to infinity and beyond. Ya tuh juga ada. Iya sebenarnya dia kayak mau ini sih Pak. Dia kayak kayak kritis apa skeptis ya namanya sama soal gerak. Jadi menurut dia gerak itu nggak ada. Hah? Gimana tuh? Gerak nggak ada? Kayak yang ini, yang apa? Yang dia bikin paradoks anak panah. Oh iya si ini. Anak panah itu kalau dibuat. Jadi ini Gimana kan perjalanannya Dia bakal misalnya dikondisi 1 detik gitu kan. Kenapa? Jadi dia di titik timeline tertentu, anak panah itu ada di kondisi diam di titik itu. Jadi dia menyimpulkan bahwa anak panah itu tidak pernah bergerak. Iya. Jadi kalau di slow motionnya itu sampai 1 miliar frame per second. Nah itu kan pasti kelihatan terus tuh per frame-nya tuh. Kalau animator ini pasti tahu semua nih. Nah itu per frame-nya kalau slow motionnya itu bahkan sampai 1 juta triliun miliar ribu ratus triliun lagi. Nah itu kalau di slow mo pasti nanti akan pelan-pelan gini dan itu kesimpulannya itu sama aja kayak diem. Itulah paradoksnya. Ya itu paradoksnya di situ Pak. Ini Xenos Paradox itu Kenapa guys. diem? Kan kalau yang tadi kan jarak jelas kan. Dia ngitungnya pakai waktu. Kalau yang Aero tadi ngitungnya waktu juga.
per Ya misalkan berapa setengah gitu. arrow-nya itu awalnya gini, awalnya misalnya si arrow yang pertama ini dia pertama sampai ke tujuan itu jaraknya 1 meter, terus durasinya 1 detik, ya kan? Ya, Terus itu direkam sama kamera yang super canggih dari masa depan, masa depannya depan. Nah, ya, itu kameranya bisa sampai 1 triliun miliar juta, triliun lagi, miliar juta lagi, Iya. ribu ratus seweweket frame per second. Kalau di play di kameranya itu pasti jalannya pelan banget dan butuh Iya. mungkin 1 juta tahun lagi baru nyampe gitu kan, baru nyampe ke si ininya. Nah Iya. itu maksudnya dia itu sama aja kayak diem, padahal ada perjalanan dari awal ke lokasi tujuan gitu. Kan di slow motion. Nggak diem. Iya, iya, tapi kalau bayangkan slow motionnya infinity, ayo. Kalau Nah, slow motion Infinity. slow motionnya misalnya di tahun 2 triliun ke depan. Iya. Aduh, kok triliunan ya kita dari tadi. Nah, itu udah ada kamera yang ini ngerekam sampai ke itu tadi lah. Ini dari Xenos ya? Iya, Cabangnya, cabang. Xenos filosofis Iya. Yunani. Iya. Jadi mungkin karena zamannya ya. Soalnya sekarang ini paradoksnya Xenos ini sudah banyak dipecahkan, kayak yang turtle tadi, yang kura-kura sama Asiles itu sudah dipecahkan sama matematika di, Nah, itu di masa modern. itu tuh gini sebenarnya. Kalau ada lingkaran gimana kalau ada lingkaran ya kan, anggap aja gini, ada uang 500, terus di 500 itu ada lubang di tengahnya 500, lingkaran juga, outline-nya aja yang luarnya aja itu gedenya seuang 1000-an koin, ya kan? Nah, ditempelin aja deh, ditempelin 1000-nya ditempelin ke 500. Nah, si 500 itu sama si 1000-nya dijalanin bareng. Mereka jalan ke arah yang sama kayak ini, tortoise sama Achilles ini. Iya. Itu sebenarnya koin yang di dalam itu, Pak, yang 1000-an itu kan lebih kecil ya kan. Terus sama yang 500-an lebih gede. Kalau ditarik garis lurus itu mereka tuh ini sama, jaraknya itu yang diambil sama. Tapi kalau di luar koin itu dikasih kayak spidol gitu kan, kita tahu tracknya tuh. Nah, setelah kita tahu tracknya, yang dalam itu, yang uang 1000-an dalam itu tadi, ini Pak sebenarnya skip. Jadi jalurnya nggak lancip kayak gini, kayak bouncing ball ini. Nggak Nah, selalu lurus. kalau yang 500 ini kayak gini, yang paling luar itu lengkungannya lancip kayak gini. Nah, yang 1000-an itu landai Pak, di sekitar mau di darat itu dia landai gini, kayak skip yang bagian runcing ke bawah gitu. Nah, itu dari Xenos. Nah, ini menurut kalian nih, Xenos mana Xeno? Xeno Paradox. Ini masuk Xenos. rank mana nih untuk mind blowingnya? Xenos itu gampang dimengerti sih, terus tapi udah terpecahkan semua kan. Tapi kan karena dia dulu bikin paradoks, orang-orang jadi banyak mikir tentang hal itu, terus jadi nemuin tentang kalkulus atau apa kan kalau nggak salah buat mecahin itu. Iya, Make sense. yang dipakai buat pencahin teori kalkulus. Iya. Interval itu Bagaimana? Oh gitu. Nah, Kenapa? walaupun udah terpecahkan, tapi kan dia masih kayak ngasih sesuatu lah ke ilmu sains. Iya. Ini pasnya dia ditaruh di mana nih? Kalau gua sih ya, kalau gua itu kayaknya masih di C kalau nggak B. C atau D?
Kalau nggak D. Ya, I vote D lah Pak. Ini lebih ke karena dia filsafat ya. Hmm. Ya lebih ke filosofis sih maknanya. Kalau kambing D ya. Kalau Ya Hendra cukup apa? tapi C. tapi C. ya akhirnya terpecahkan kan sekarang. Berarti udah bukan paradoks kan. Hmm. D dulu lah. Ya saya juga D, nggak tahu yang lain. Saya D Pak. D ya. Iya nanti di akhir Ya. akhir kalau udah kepep semua kita bisa rearrange lagi. Soalnya nggak tahu yang lain-lainnya juga Pak. Jadi Nah, nggak tahu sementara nge-ranking. Zenus Paradox ini kita taruh di D. D dulu sebentar. Oke. Next, apa nih next? Jangan yang berat-berat dulu lah Pak. Oh iya ya. Yang berat Ganti-gantian dulu. agak kayak di apa agak di akhir gitu ya kan. Kita pembukaan sama yang ringan-ringan dulu aja Pak. Yang ringan. Ini sama Pak ya, unstoppable paradox. Sama ya, sama tadi ya. Lain. Unstoppable. Oh, mau yang itu. Ini. Iya, kayaknya nggak terlalu sulit. Hampir-hampir sama sih, tapi kayak Zenus itu tadi. Nah, irresistible paradox ini itu argumennya kalau nggak salah itu unstoppable force meets the immovable objects. Object. Iya, Oh. immovable object. Nah, unstoppable ya bisa juga disebut dengan unstoppable force paradox. Gitu. Jadi ini intinya unstoppable forces and immovable objects. Iya. Ini Jadi kalau sesuatu- katakanlah unstoppable force ya kayak si apa ya? Saitama gitulah ya. Iya. Saitama Sama itu mungkin ya. ketemu Ya. sama Saitama juga. Jadi Saitama. gini Pak paradoksnya. Iya. Halo? Halo. Ya, silakan. Paradoksnya itu, dia pertanyaan sih isinya. Apa yang akan terjadi bila suatu benda yang tidak bisa berhenti bergerak menabrak suatu benda yang tidak bisa digerakkan sama sekali? Apakah kedua benda tersebut berhenti atau kedua benda tersebut bergerak atau gaya kedua benda tersebut saling tertukar? Nah, ini Itu lebih jelas. Fisika ini, Pak. Anjir. Ini fisika ini Pak ya. Itu lebih jelas. Ini itu masuk ke iya Fisika ya, ke itu, Pak. fisik ya, fisika. Nah, itu. Bayangkan kalau si Kakarot ya kan, Kakarot berantem sama Saitama. Kakarot pernah kalah sih. Iya, Saitama sama Saitama lah. Movable. Saitama kan juga movable Pak. Nggak pernah kalah kali Saitama. Enggak, tapi kan bisa digerakkan kan. Berarti apa yang nggak bisa digerakkan tuh? Waktu guys. Waktu bisa di slow sih, bisa di Ini pelankan. dia objek sih Pak. Ya itulah Pak, intinya itulah. Tapi ini gua tuh pernah dulu tuh di film ini Superman ya. Itu lawannya itu ada demigod kalau nggak salah, siapa lupa gua. Itu dia itu gini. Ceritanya dia itu memperangkap si Superman. Nanti pokoknya ujung-ujungnya itu dia itu nggak bisa ada yang ngalahin musuhnya. Terus dia tanya gini, ya itulah aku. Apa yang terjadi kalau unstoppable forces itu unstoppable force meets the immovable objects. Superman pas lagi kewalahan itu kan lengah gitu udah tepar lah. Terus dia jawab gini, mereka bersatu. Nah, Bersatunya itu gerak atau jalan, Bro? Merging. Karena kan merge kan juga kan dia lagi bergerak, coes. Kan dia diem, terus merging. Nah, mergingnya tetap jalan atau diem? Merging masa
campur masa jalan sama Yang diem? terakhir ini atau gaya Enggak, dari kedua gaya, benda tersebut saling bertukar. Enggak kan merging kan tetap jadi satu benda kan? Kan Mm-mm. bendanya masih bisa jalan atau diam. Yang unstoppable itu jadi stoppable, yang immovable jadi movable. Oh iya, movable. Berarti gaya Jadi itu tertukar. nggak Benda itu. tertukar Dua Pak, nggak. benda itu. Kalau Nggak tertukar, tertukar. kalau tertukar Tapi jadi ini. Oh iya, kalau tertukar kebalikan ya. Mm-mm. Kalau unstoppable Jadi jadi stoppable kan, yang tadinya nggak bisa berhenti bisa jadi bisa berhenti, yang tidak tergerakkan bisa tergerakkan. oh iya, jadi ke damage gitu ya. Jadi Iya, rusak. mergingnya kayaknya gitu. merging, ke Ah. merging. Berarti ini di sini nggak ada jawab pertanyaannya. Tapi nggak tahu juga. Kan dari Jadi pertanyaan dari paradoks itu pertanyaannya ada 3. Apa tuh? Apa Nggak. tuh? Atau kedua benda tersebut bergerak, Kalau kedua bendanya bergerak, yang jadi nggak ini dong. jadi nggak ada yang berhenti dong. Immovable object. Hmm. Ya itulah bagian dari Pak kenapa disebut Ya, paradoks. dan banyak. Itu yang bikin jadi paradoks, Pak. Nggak ketemu. Iya, ini di mana nih? Berarti si irresistible force paradox ini. Soalnya bendanya juga nggak ditentuin kan di sini apa cuman Heeh. cuman sifatnya kan, sifatnya nggak bisa terhenti sama nggak bisa digerakin kan. Iya. Force-nya itu gaya, objeknya itu benda mati. Kalau Objek. gua sih di B. Kalau kalian menurut kalian di mana tuh? Langsung di rank ya. Mm-mm. C. Hendra di C. Saya- C. Saya di B, Kalau- B, 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 B. B ya. B bawah lah paling. B min. B lah, B min. Aduh, B, ada lagi B min, C, grade-nya, C plus B min. ya. Ya enggak. Kayaknya B dulu kalau aja, bisa iya, di, B. kalau bisa di sini B- harusnya B-nya. nih. Tengah-tengah nih ya kan. Kan nanti ada yang lain Pak yang mungkin B juga nanti ini digeser di kanan itu yang ranknya paling Kiri, kecil, kiri yang paling banyak ranknya. Iya, Berarti ini sementara masih B dulu masuk ya. B sih, B. Pak. B dulu. Cukup mind blowing. Terus Gampang kita dimengerti ke sih. mana nih terus? Fermi, Buset. Fermi apa? Berat Ayo ya. dah, Saya nggak boleh. tahu. Fermi ya. Diurut aja. Kidnapper, Oke dah. kidnapper Oke. berat nggak? Kidnapper. Kidnapper. Iya, jadi itu paradoks penculik, Pak. Temporal ini. Temporal. Temporal apa Fermi? Nggak tahu, nggak ada yang tahu Pak saya Pak. Ih, kita urut aja ya kayaknya ya. Iya. Kita urut aja deh ya. Urut deh, nggak apa-apa. Yuk, Ayo. sikat. Kita langsung ke Fermi. Kita- Anjir. Belajar sambil berjalan. Ini Fermi. Pak ini berat Pak. Nah, Fermi paradox Adalah- ini kok hilang? If there are, as various arguments suggest, many other sentient species in the universe, then where are they? Soon their presence be obvious. Nah, ini pokoknya tentang universe, Pak. Itu jadi kalau kita itu sendirian, kayaknya nggak mungkin deh karena luas universe ini masih tak terbatas gitu kan. Nah, kalau karena tidak terbatas, pastinya ada banyak alien, makhluk-makhluk lain selain manusia atau selain makhluk bumi ya kan. Nah, kalau ada, terus mereka di mana? Harusnya kalau ada kan dari sekian juta, sekian triliun bintang harusnya ada sekitar ya berapalah jutaan lah paling. Itu makhluk-makhluknya. Bukannya itu harusnya lebih jelas tampak di bumi ini gitu.
Nah, terus di situ ada namanya Kardashev Scale, Pak. Kardashev Scale itu jadi scaling buat makhluk hidup. Jadi ada 5 kalau nggak 4 ya. Yang pertama itu adalah civilization yang bisa, bentar guys, lupa guys. Kita search Civilization aja. kayak kita gitu. Iya, peradaban lah ya. Pokoknya nanti bisa ini sih. Bisa. Loh, kok nggak ada? Ada tipenya itu. Kok 7? Buset. Nah, tipe pertama itu bisa memanipulasi energi atau bahan bakar di satu planet aja. Tipe 2 itu bisa manipulasi satu tata surya. Terus yang ketiga itu galaksi. Itu maksudnya memanipulasi itu makhluknya bisa menggunakan Jadi civilization-nya barang-barang itu kita. yang tipe 1 itu katakanlah bisa jadi satu world government yang pemerintahnya Iya, cuma kayak- satu. Ya kayak kita sekarang, kayak kita sekarang berarti tipe 1. Bukan, kita masih kayaknya kalau kita itu 0,8 Pak. Kalau nggak 0,7. Karena kita sekarang masih pakai bahan bakar minyak. Nah, gitu. Terus kalau yang civilization udah yang level 2 ini bisa ini bikin Dyson Sphere. Kalau Bapak pernah main-main game yang sci-fi itu, kan di Dyson Sphere ini itu fungsinya untuk menangkap energi matahari, Pak. Jadi solar system di tengah-tengahnya tata surya masing-masing tata surya mereka itu, mereka sudah membuat suatu benda yang gede mengelilingin matahari. Dan itu nanti iya. ditransfer buat energi bahan bakar gitu. Bumi. Nah, kalau yang ketiga ya itulah galaksi. Nggak tahu punya wormhole, nggak tahu punya white hole, nggak tahu punya S hole gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Salah. Ya punya, Salah dong. pasti punya Pak. Nah, itu tipe-tipe civilization-nya. Terus ada juga yang namanya Great Filter, Bapak. Great Filter Great ini itu Filter. menjelaskan. Sebenarnya ini salah satu cara untuk menjelaskan si Fermi Paradox. Karena ini itu ada skalanya kok. Nah, ini nih. Ini. Nah, ini. Hah? Nah, ini. Aduh. Ini. Jadi, ini kan origin of life. Ini bisa aja kalau setiap civilization itu pernah mengalami ini. Ya, Untuk bisa pasti. ke tipe 3 harus melewati ini, Pak. Ini yang paling ngeri, Pak. Yang merah ini. Itu maksudnya. Ya. Misalkan ini itu yang hijau ini ya. Nah, ini itu adalah civilization di semua tata surya di universe. Mereka melewati fase ini, origin. Terus fase di ini kedua, terus fase ketiga. Fase ketiga itu entah Armageddon, entah perang dunia, entah apa. Jadi cobaan untuk ini menghapuskan kehidupan. Nah, Great Filter itu yang merah ini, Pak. Ini itu kayaknya sih ini kiamat. Wah, Nah, kiamat. Sih. ya anggap aja gitu, anggap aja kiamatnya seplanet gitulah. Misalkan ada meteor 60 nabrak bumi. Nah, itu ini filternya yang ini merah ini. Nah, cuman ada sedikit, bahkan ini ada satu aja gitu loh yang civilization yang bisa melewatin itu. Dan ketika dia bisa tembus ke
tipe 3 civilization itu lebih gampang karena mereka itu udah bersatu. Nah, pertanyaannya kan kita itu ada di mana? Ayo kalau menurut Bapak Hendra sama Kambing, kita itu ada di mana? Di fase sebelum, sesudah, atau sedang mengalami great filter? Unspecified research, sedikit kurang paham saya maksudnya Grid. Jadi ini Origin of Life ini banyak makhluk gitu atau ini Oh, makhluk planet lain atau di kita aja? Ini di planet lain. Oh, Jadi di kita itu awal semua. mulanya kan dari ocean itu dulu. Kita itu awalnya dari ikan. Terus pas di ikan itu ada ini kan banyak gempa bumi kan di bumi. Terus akhirnya ikan berevolusi jadi makhluk darat. Iya. Nah, filternya kan udah kelewat. Gempa buminya tadi. Gempa buminya kan udah kelewat. Oh, berarti masih bisa lanjut gitu kan. Terus ada lagi jadi mereka jadi dinosaurus. Nah, di zaman dinosaurus juga mereka ini terhantam sama meteor ya kan. Jeblang. Tapi ada beberapa yang bisa ini survive. Nah, filter kedua udah terlewati. Terus filter ketiga itu katakanlah ini Ice Age. Ternyata manusia bisa ini adaptasi, bisa melewati itu, kehidupan di bumi masih bisa survive. Oh, berarti bisa lewat gitu. Terus nanti yang kesini itu entah perang dunia, entah apa ya, entah virus, entah corona ya kan. Jadi Nah, filter itu kehidupan ya. mm-mm. Soalnya kalau saya baca menurut diagram ini saya malah nangkepnya lebih ke arah kayak teknologi gitu. Jadi di filter pertama ini kayak Origin of Life kan. Terus filter kedua Stone Age. Mungkin kita baru nemu Stone. Terus di filter ketiga kayak Bronze Age atau Iron Age. Zaman-zamannya besi. Terus baru nemuin mesin. Nah filter industrial gitu ya. Nah terus filter yang Great Filter ini maksudnya kayak lebih ke kemampuan kita untuk memanfaatkan sumber daya yang nggak bisa habis atau gimana gitu, lebih arah itu nggak sih? Jadi karena kita berhasil nembus teknologi itu, jadinya bisa ke civilization tipe 3 dan itu iya jarang. sih bisa sih kalau menurut saya bisa. Sebelum kita menghancurkan diri kita sendiri gitu kan. Kan Oh, kadang iya, bisa. kayak teknologi yang bagus juga ada kemungkinan bakal fireback ke kita sendiri kan, yang bisa malah membunuh atau gimana. Atau emang untuk mencapai teknologi itu sangat sulit, jadinya banyak yang gugur. Ya, itu juga bisa. Nah, ini tapi yang ngeri itu kalau kita itu ada di ujung. Misalnya kita udah melewatin Great Filter. Itu artinya kita sendirian, Pak. Karena civilization di planet lain, di tata surya lain itu nggak bisa. Mereka punah. Kalau kita emang bener-bener melewatin itu. Punahnya dari mana? Kan tidak tahu. Ya karena Great Filternya. Jadi Alasannya? misal kita di awal perkembangan, misalnya di seluruh alam semesta ini semuanya masih di bayi. Civilizationnya, peradaban makhluknya masih bayi. Nah, berarti untuk mencapai civilization tipe 3 ini butuh waktu triliunan tahun dong, Pak. Iya. Nah, berarti dengan kata lain, kita nggak bakalan ketemu sama mereka. Nah, kalau kita ada di ujung, berarti kita udah bisa interstellar travel. Bisa travel antar tata surya. Tapi kita sendiri, Pak. Karena kehidupan di alam semesta yang lain nggak ada yang bisa. Mereka itu musnah di telan Great Filter merah ini. Nah, alasannya musnah kan Karena nggak bisa ada infinite tadi civilization ada infinite. Kan bisa saja 1-2 civilization mampu melewati Great Filter. Nah itulah, kalau ada 1 kalau nggak 2 yang 10 lah katakanlah paling banyak itu alhamdulillah 10. Itu mereka di mana? Nah,
Itu Fermi Paradox, Pak. Kalau mereka itu ada, itu mereka di mana? Harusnya tipe 3 civilization udah melampaui Dyson Sphere yang bisa memanipulasi matahari. Nah, kita seharusnya kita observasi ke tata surya, ke alam semesta. Kita observasi itu masih kelihatan, Pak, bintang itu, Pak. Kalau misalkan kita ke galaksi lain, ke tata surya lain, ya, kita teropong tuh mataharinya. ya, Nah, ternyata di situ ada tipe 2 civilization yang bisa ini ada bangunan gede di seluruh mataharinya ya kan, mengitari gitu. Harusnya kan kita kelihatan karena cahayanya itu terbentur sama benda itu. ya. Nah, pertanyaannya, kita kok Berarti- belum nemu? Berarti belum ada yang mampu menembus Great Filter itu. Kalau menurut Kalau saya sih. belum ada yang belum nembus, berarti kita semua masih bayi. Iya. Butuh triliunan tahun lagi dan kita nggak bisa dengan mata kita nggak bisa menyaksikannya, Pak. Hidup Iya, kita cuma gitu. 65 tahun, Pak. Iya emang itu. Dibekukan. Oh, Oh. Dibekukan. Pembekukan jasad. Nanti kalau udah masa depan suruh cucu-cucu bangunin gitu, Pak. Kalau Ya gini aja, Pak ya. Anggap Bapak ya Bapak Kambing ya. Anggap aja gini. Di zaman dulu piramid, mereka itu ada pembekuan, Pak. Ada teknologi yang kita nggak tahu, Pak. Nah, terus kita mau mencairkan mereka gimana? Kita udah kehilangan teknologinya. oh, Kayak mumi, Teknologinya terus udah kayak lain. piramid. dicatat. Wah, Kita nggak, Pak, kita bahasa Latin udah nggak ngerti, Pak. Apalagi bahasa Indonesia di masa depan, Pak. Di Iya. 2000 tahun lagi lah. Itu FB Udah saya hilang udah mungkin, kehapus, Pak. Jadi Nulis yang banyak, Pak. Biar bisa didekode. Harus banyak tulisan. Kan alasannya bahasa Latin nggak bisa kan, soalnya resource-nya dikit. Runes nggak bisa didekode kan, resource-nya dikit. Kalau resource-nya banyak, bisa. resource banyak. Gini, ada resource banyak, Pak. Ini DNA dinosaurus. Ya, Kan di seluruh dunia ada tuh minyak, terus rambut, terus apa tuh pokoknya DNA lah. Tapi kan kita masih belum bisa bikin mereka lagi. masih perlu percobaan-percobaan. Iya. Ya itulah, jadi intinya Fermi Paradox itu Lanjut ke Fermi. kalau Fermi Paradox itu kalau emang ada makhluk alien di luar sana di jutaan bintang di infinite universe infinite stars ini, mereka itu di mana? Kok nggak tampak? Palingan ada UFO itu kan. Itu bisa jadi, cuman nggak ada buktinya kan. Kalau mereka bener-bener nggak ada, berarti kita itu masih bayi. Bumi, tata surya, galaksi Andromeda itu sebenarnya usianya masih bayi. Belum bisa interstellar travel, belum bisa teleportasi. jauh Nah, ya. Masih sangat jauh. Posisi kita. dan kalau posisi kita itu paling nggak enak, Pak, kalau menurut saya. Nggak bisa menyaksikan. Iya, Ayo Pak. coba. Ada aja, Pak. Si Elon, Kita kalau ngeliat saya lebih dari kasihan akhirat, Pak. itu, nah itu bisanya. Saya yang lebih kasihan ini si Elon Musk, Pak. Oh, Elon Musk kan udah Elon- tua, ya kan? Elon Dia kan Musk. Oh ya. mau bikin itu space travel agency kan ya, buat entertainment. Iya. Tapi kalau bisa kelar dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, Elon Musk masih bisa sempet ini ikutan. Nah, kalau 100 tahun lagi nggak ikutan, dia cuma nyumbang ide aja, Pak. Nah, ikut Pak. Kan gini, Mbak. Kan pertanyaannya, kalau emang ada ras lain, mereka ini di mana gitu kan? Mm-mm. Hmm. Nah, ini kita ngomong
ini ya di kupas logik aja ya. Jadi NASA kan udah pernah nemuin eksoplanet yang mirip bumi ya kan? Iya. Namanya Kepler. Kepler. Banyak Kepler ya, banyak. Kepler. Banyak. Kepler 3337 ada Kepler berapa? Ini yang 452. Nah, terus di antara 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti terdapat kurang lebih 11 miliar planet yang menyerupai bumi. Mampus Ya kan? loh. Ya. Nah, Jadi gini maksudnya. Bumi ini dianggap planet yang bintang yang mampu bertahan, mampu survive gitu kan. Sama mau planetnya, mau kehidupannya, mau civilizationnya. Berarti kan kalau ada ras lain yang kurang lebih seperti bumi gitu kan. Bisa. ya. Kemungkinan yang terbesar gitu kan, yang menyerupai bumi atau lebih gede dari bumi. Teknologinya, sumber dayanya, energinya gitu kan. Sedangkan yang mirip menyerupai bumi itu ada 11 miliar. Kita perkecil lagi. Dari 11 miliar tersebut, 8,8 miliar planet yang berukuran sebesar bumi dan berlokasi di zona temperatur yang dapat dihuni manusia. 8,8 miliar, Pak. Ya itulah. Plus. Kita satu planet aja masih bertahun-tahun, Pak. Berpuluh tahun, bermiliar tahun. Berpuluh-puluh tahun. Kita rank aja, Pak, udah. Ya begitulah Fermi. Paradoks Fermi, kita rank. Kalau gua ya, ini kalau nggak SA ini, kalau gua sih. Iya. Kalau saya sih malah kalau ini kan kita lagi ngerank paradoks kan. Kalau tentang paradoks malah F atau E. F atau E. Wah, ini iya. menarik nih. Ayo, kambing di mana nih kambing nih? Kalau untuk mind blowing kan ya emang ya harusnya ada kehidupan lain atau apa. Tapi kayak kalau untuk ukuran paradoks nggak terlalu membingungkan gitu. Kayak udah terjawab, jadi ya gitu lah. Kambing, silakan. Kambing. Di mana nih kambing? Kalau ngeranknya dari mind blowing sama kepusingan ya. Iya Pak, kepusingan itu masuk ini kita kriteria. Ini kita baru bahas 1% mungkin ya, Ferminya ya. Wah bener. Karena kita nggak bisa ngupas banyak banget durasi. Iya, A plus hampir S. Wah ini Just in my opinion agak susah nih. A plus saya tidak terpengaruh Argobel ya. Jangan Pak, jangan terpengaruh saya Pak. Saya memang Waduh, pusing ini. sama teori luar angkasa. Ini menarik nih. Soalnya apa ya? Kan argumennya kan kenapa kok nggak ada tanda-tanda dari mereka atau apa? Ya karena mereka juga belum bisa melakukan interstellar itu. Jadi ya masih sama. Belum sama tahu kayak kita. Pak. Belum tahu Iya. Pak. Mereka Nah itu. Iya. bisa jadi gini. Mereka itu udah punah sebenarnya. Semua dari yang Bapak Kambing bilang itu sebenarnya mereka itu udah punah. Nah, yang satu-satunya cuman satu di antara triliunan miliaran makhluk hidup cuman ada kita, Pak. Cuman ada kita. Kita seorang, Pak. Berarti kita hidup bisa aja selama kita jutaan sendiri, tahun. kan? Kita itu nggak guna, Pak. Semuanya kemungkinan tapi masih kemungkinan gitu. Iya sih. Jadi soalnya belum terbukti kan? Belum nggak bisa ada. diituin. Nggak bisa. Gini. Kenapa tidak ada bukti? Ya itu tadi. Karena kita yang satu-satunya. Bisa atau ada makhluk lain yang udah tipe 3. Mereka itu udah lihat banyak banget makhluk hidup di tata surya. Itu umurnya kayak sama bumi. Masih belum bisa terbang ke antar planet. Karena banyaknya itu, mereka nggak gubris.
Mereka Iya, nggak itu lebih dipeduliin. Mm-mm. Anggap aja kalau kita manusia itu tipe 3, tipe 1 itu bahkan tipe ke 0,5 itu semut, Pak. Sekarang gini, Oh, semut oke 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 oke. punya semut itu punya persepsi nggak sih tentang manusia? Ayo, kalau Ada saya lah, tanya, ada. ada. Kalau Ada. saya nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Karena, karena gini, Pak. Gimana gimana gimana? Karena gini, contoh ya, semut nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara, matanya banyak, terus banyak indera-indera yang mereka nggak punya. Sama dengan kita, Pak. Kita nggak bisa lihat elektromagnetik, kita nggak bisa lihat infrared, ultraviolet, nggak bisa denger infrasound sama ultrasound. Hmm. Nah, bayangkan kalau semut itu bisa nggak kira-kira eh, melihat kita dengan matanya? Kalau menurut saya, semut itu melihat kita kayak gunung, Pak. Iya iya iya. Sama kalau Melihatnya kita melihat tempel. alien-alien itu, mungkin eh, planet Neptunus itu adalah bagian dari kakinya alien ini, Pak. Oh, Terus Andromeda itu cuman bagian dari udelnya alien ini, Pak. Nah, kalau Andromeda. argumen saya, iya, galaksi itu cuman udelnya. Jadi argumen saya, semut itu lihat kita kayak kita lihat universe ini. Hmm. Nah, Oh, itulah gitu. mengapa Fermi Paradox muncul. Civilization tipe 3 bisa aja jin yang mereka ada di dimensi Nah, lain. itu ya yang baru saya mau bilang, Pak. Yang bisa berpindah-pindah ke planet, ke galaksi. Hmm. Jin Ifrit. Kayaknya kita butuh Satu-satunya. Kayaknya kita butuh suara lain, Pak, dari Eng dan Batik. Kalau menurut kalian gimana Oke, ini? oke. Ranking, bantu kita dong buat ngeranking karena ini gapnya terlalu Ya, jauh. kita kita nggak boleh terlalu sepakat. Hmm. Iya, kayak macam Man in Black itu kan di ending filmnya kan ada tuh. Ternyata universe Mm-mm. ini itu adalah multiverse. Multiverse-nya itu Multiverse. Ya. dunianya alien. Jadi universe kita itu cuman kelereng, Pak. Ah, oh iya, iya benar benar benar. Kelereng yang universe kita kan infinity. Gede banget nggak terujung. Itu bagi aliennya itu kelereng. Mereka itu mainan, Pak. Mainan kelereng. Si aliennya. Itu ada Oh, di manusia ini ya, endingnya. manusia dan bumi ini ya. Bukan manusia dan bumi. Universe. Alam semesta. Waduh. Hmm. Ada di endingnya MIB, nanti coba Bapak cek deh MIB di Oh iya endingnya iya itu. iya. Itu tadi Pak di Civilization itu kan sekarang udah ada yang ngembangin. Nah di yang kelima itu, Oh, oh udah kelima kok ya sekarang. ada perkembangannya Pak. Itu udah sampai kelima. Nah di fase yang kelima itu peradaban ini udah serupa Tuhan Pak. Bisa aja. Sehingga dapat memanipulasi alam semesta. Saya pelanin Pak. Nanti takut ada ini lewat apa gitu. Bahaya Pak. Ayo Ada dong, udah ini sampai 4 sama Batik, 5. Batik sama Eng Cuman coba cuman bantu ranking kita. Cuman karena levelnya itu kayak mustahil gitu, makanya paradoks Fermi ini udah dibatasin di 3 level aja. Begitu. Halo, halo. Halo, halo. Halo, Heeh. saya mau nambahin juga. Jadi, balik lagi analoginya adalah kayak dulu tahun 70-80-an ada sutradara, ada copywriter Heeh. nyiptain Back to the Future. Are we the only living things in the entire universe? Ketika dia itu yang Egg ya. Jadi kalau yang Back to the Future kita mengandai-andai kan, nanti di masa depan ada apa aja gitu. Nah, kebayang nggak seberapa cepat masa depan itu datang gitu? Meskipun nggak semuanya sih. Jadi selama kita bisa mengimajinasikan, lambat atau cepat bakal ke arah situ gitu. Jadi memang benar-benar udah deket sih gitu. Soalnya
secara film pun ada juga yang istilahnya bisa dibilang tadi, kita bisa jadi Tuhan, kita bisa jadi GM di sebuah game, bisa input karakter baru, kita bisa rewind waktu kayak gitu-gitu. Nah, Itu sih ini kalau dari kalau menurut lu bantu kita lah. Gua sama Kambing kan di rank S, Kambing di A+, Hendra di F. Paradoksnya yang di rank Nah, bukan Nah, sainsnya. kalau menurut Bukan lu di sainsnya. mana nih? Nah, kalau sainsnya saya S, tapi kalau paradoksnya S. Nah, benar ya kita nilai paradoksnya bebas sih. Iya sih, kalau istilahnya menuju ke paradoks, saya lebih ya udah ke arah itu sih, ikut Mas hardcore ya. Nggak boleh ikut-ikut. Lu Tadi belum bajingan sebut lu, merek. Bukan anjing lu. ikut, maksudnya searah, Nama, sepemikiran. jangan sebut nama dulu. Bukan nama ya. Oh bukan ya? Oh, bukan. Salah gua salah. Nanti disensor saja. Aduh, kurang Aduh. satu nih. Ini kurang satu. Ini Sorry. masih Kebiasaan denger sih. masih sama-sama ujung sama ujung nih. Nah ini baru Bapak yang Batik? ditunggu, Bapak Batik. Nanti Bapak Bisa Heng, bantu, Pak. Bapak Heng ini ya, Bapak Heng F ya. Apa tadi? Enggak E. sampai F sih, mungkin di D. Oh D E, oke. Iya, Bapak segitu. Batik nih, tolong nih bantu kita nih. Di S. Oh, iya. Wow. Aduh. Di Di C D apa? ya, di D. Kita C aja ya, C dulu aja ya. Saudara C. Nah, oke deh. Kita sepakat Oke. kalau di C dulu. Yang selanjutnya guys, kita ada N on a rubber rope. Wah, ini menarik nih. Nah, ini Jadi ayo. Bapak, lo kate gua tadi seharian nggak puyeng, Pak. Gua Iya. Pak, gua makan Iya, 4 iya. kali, Pak. Nah, Aduh, resiko ya. Jadi Ayo. N ini, semut ini bisa jalan meskipun pelan, dia bisa menempuh jarak sampai infinity, Pak. Karena apa? Katakanlah ada karet ya. Karet kita tarik ujung ke ujung. Terus ada semut tuh dari kiri ke kanan jalan di karet itu. Nah, dia mau nyampe nih. Terus kita jailin dia. Kita tarik karetnya sampai panjang jaraknya itu Malang ke Surabaya. Meskipun begitu, si semut ini pasti masih bisa jalan sampai tujuan meskipun pelan, Pak. Nah, dia mau nyampe Surabaya nih. Waduh, gawat. Kita jailin lagi. Akhirnya kita tarik karetnya dari bumi ke Kepler tadi, Keplernya Kambing. Iya. Nah, ditarik pun kita tunggu 1 juta tahun, pasti semutnya masih bisa nyampe, Pak. Pas mau deket ujung, kita tarik lagi sampai infinity. Itulah end on a rubber rope. Ini, Pak. Tuh kan. Jadi gitu, sampai infinity. Itu sih buat end on a rubber rope. Kalau gue sih di D ya. Iya D kayaknya. Lu di mana, Kambing? Rubber. Di mana ya? Di E mungkin ya. Di D kita simpan di E dulu dah. Nanti Ya, kita cek saya lagi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak Kambing, temporal paradox. Oke. Soalnya saya yang paling paham ini, Pak. Nah, itu ada 4, Pak. Mungkin bisa dijelasin, Pak. 4 yang paling populer jelas ya. Yang paling Yang populer paling dulu, Bapak. populer dulu. Yang paling populer itu
The grandfather paradox. Paradox. The grandfather paradox. Ini adalah paradox time traveler, tentang time traveler. Jadi paradoksnya kayak gini. Apa yang akan terjadi? Apa ayo? Apa Pak? Itu paradoksnya. Apa yang akan terjadi? Ayo. Apa yuk? Enggak. Jadi gini ya. Kan kita misalnya kita nih balik ke masa lalu ya kan? Iya. Iya. Dan kakek kita itu kita bunuh. Mm-mm. Nah, apa yang terjadi? Berarti kalau kakeknya kita bunuh, kakek kita bunuh, Kita nggak ada. Kita nggak lahir. Bapak kambing. bapak kita Kok tiba-tiba nggak lahir Bapak? Jangan diem Pak. Oh, Serem Pak. bapak kami nggak lahir. ya berarti otomatis kita yang tadinya kembali ke masa lalu harusnya nggak lahir juga kan? Mm-mm. Hmm. Jadi looping terus ya. Ya jadi kayak looping terus. Nah, tapi pertanyaannya siapa yang duluan Pak? Nah terus kalau kita dibunuh, kalau karena kakek kita dibunuh sama kita yang dari masa lalu, terus gimana sama kita yang udah di sana di masa itu, masa sebelum kita balik ke masa lalu itu? Kan tadinya kita ada di sana kan, ada di titik itu kan, Iya. ada di titik masa lalu, terus kembali ke masa lalu, lah kakeknya dibunuh, terus timbul pertanyaan lagi kayak kepengaruh nggak kita yang tadinya ada di sana? Karena kita tidak ada, jadi kakeknya nggak Nggak bisa terbunuh, masih bisa ngelahirin kita. Nah, tapi Gimana? kalau bisa ngelahirin kita pasti nanti ngebunuh kakek yang di masa lalu. Jadinya kita harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Iya benar, analoginya benar. Jadi kalau gimana tadi Pak Hendra? Kalau kita nggak ada, kan kakek kita tadi awalnya udah kebunuh ya kan? Nah, berarti bapak kita nggak ada gitu kan? Nah kalau kita nggak ada yang balik ke masa lalu buat bunuh kakek kita gitu. Nah, disitulah paradoksnya. Disitulah paradoksnya. Jadi tempo ini tadi apa Pak nama paradoksnya? Ini, oh iya Bapak Batik silakan. Temporal paradoks. Yang penculik Pak dijelasin dulu. Penculik. Iya, nggak pengen pusing. Pengen kan? Nggak tahu saya yang penculik yang gimana Pak? Penculik. Jadi katakan ada penculik namanya Codet misalnya ya. Codet ini menculik seorang anak. Terus Codet nelpon ayah anak tersebut dan dikasih tebak-tebakan. Jadi penculiknya humoris ini Pak. Bukan minta tebusan, dia ngasih tebakan. Jika ayah anak itu bisa menebak apa yang dilakukan Codet kepada anak tersebut, maka Codet akan mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Ya kan? Kemudian si ayah menebak bahwa si Codet tidak akan mengembalikan anaknya. Kalau bapaknya nebak Codet nggak ngembaliin anaknya, berarti jawaban bapaknya benar kan? Iya. Karena tebakan bapaknya benar, berarti Codet harus ngembaliin anaknya. Nah tapi kalau si Codet ngembalikin anaknya itu, maka tebakan bapaknya jadi salah. Karena Nah, anaknya dibalikin. Nah kalau bapaknya tebakannya salah, penculiknya nggak harus balikin anaknya kan? Udah looping terus di situ jadinya. Iya. Jadi paradoks. Disitulah Karena paradoksnya. bolak-balik. Paradoksnya kunang-kunang. Ini mata saya kunang-kunang Pak. Aduh, kenapa kita milih tema paradoks kemarin ya? Siapa ini? Kan ini siapa ini? Saya sendiri.
Menyesal saya, Pak. Masih ada segini lagi banyak, Pak. Tapi sih ini Langsung dulu itu gini, dulu itu saya mind blowing banget, Pak, sama ini Grandfather Paradox ini. Karena udah iya, menyimpang betul. dari Iya. pola pikir kita yang normal aja, yang lempeng-lempeng gitu. Iya, dulu kan kita lempeng itu kan, terus tiba-tiba dikasih pemikiran kayak Mm-mm. kita yang udah di masa depan harus time traveler. Nah, time travelernya aja udah mind blowing kan. Secara keilmuan time travel itu udah mind blowing. Kalau menurut saya sih ini di A ya. Kalau gua sih di A. Temporal paradox nih. Hand up. Iya. Halo? Bapak Endrat gimana? Halo? Cek. Saya mungkin antara A atau S. Soalnya kayak nggak ada solusi gitu. Ini bikin kunang-kunang sih sebenarnya mata saya juga. Bapak Kambing di mana nih? Ya ini pertama paling populer, terus paling pusing. Kayak kalau saya tadi jadi bapaknya itu dikasih tebakan, oh udah bunuh aja lah anaknya. Dibunuh pun Pusing, nanti Pak. jawabannya salah. Berarti nggak harus bunuh dong gitu. Oh iya ya. Ya udah nggak. There is no way gitu, nggak ada jalan ya. S masuk S ini. Kita Nah Grandfather juga sangat populer kan. Iya, ini baru ke unlock Ya. nih S-nya nih. Oke, kita lanjut ke bootstrap paradox. Apa Pak? Bentar, Pak. Maaf Pak, belum baca. Saya lagi engap. Ini itu tapi sebenarnya hampir sama sih, Pak. Hampir sama dengan si itu temporal. Jadi you send information or an object to your past self, but you only have that information or object because in the past you receive it from your future self. This means the information or object was never created, tapi masih ada. Jadi saya punya lampu, saya kirim, punya buku, saya kirim ke saya, tapi yang saya masih umur 5 tahun. Nah, dia udah punya buku, ya kan? Tapi bukunya itu ada di masa lalu. Di masa saya yang sekarang itu nggak ada. Soalnya saya kasih ke bukunya itu ke masa lalu. Berarti saya nggak punya dong. Nah, Iya. tapi saya itu masih punya, Pak. Tapi di masa lalu ada bukunya. Tapi nggak ada di saya. Karena bukunya udah saya kasih ke saya. Aduh. Solimasan Dinda. Nobita yang udah gede balik ke Nobita yang masih sekolah. Jangan males, jangan gini. Akhirnya Gitu, dia nggak males. Nah jadi ada Nobita yang males, tapi sama yang udah nggak males. Gitu ya. Aduh, ini saya tetap di A sih. Kalau saya sih. Kalau time travel soalnya emang kayak nggak bisa digituin. Iya, A ini atau udah S sih. ultimate paradox ini kalau gua. Iya. Kambing Paling apa mind nih? blowing ya. Halo, Bapak Kambing? Di apa? Di A. Pak jangan pingsan dulu, Pak. Kita masih ada banyak Pak materi, Pak. Masih banyak ya. Ya A. Kita lanjut ke green paradox. Ayo lanjut. Green. Nah, ini. Jadi kita itu ada upaya untuk mengurangi emisi CO2 di bumi. Tapi untuk mencapai hal itu, kita harus membangun suatu mesin yang bahan bakarnya itu mengeluarkan CO2. Tapi di masa sekarang. Tapi bagus buat masa depan. Masa depan bakalan nggak ada CO2. Tapi sekarang banyak, Pak. Itu. Iya. Itu paradoksnya itu.
Jadi apa yang harus dilakukan gitu. Enggak, jadi kita itu ada upaya. Hmm. Kita ada upaya buat Tapi upaya mengurangi. kita malah menambah masalah. Tapi upaya kita malah menambah CO2 di masa sekarang. Tapi tujuan kita Hmm. baik untuk mengurangi CO2 di masa depan. Hmm. Itulah Green Green Paradox. Mana tadi? Nah, ini. Kalau gua sih di F sih kalau gua. Iya sama. F atau E. Aduh, alhamdulillah ini paradoksnya gampang-gampang, euy. Bapak kambing Iya. di mana, Bapak kambing? Ya FC. Oke ya, setuju F ya kita ya. Kita lanjut Selama nggak membunuh sih nggak apa-apa. ke 2 amplop paradoks. Jadi, Anda disodorkan 2 amplop berisikan uang 1 triliun. Ya. Nah, Anda Oke. ambil amplop yang pertama, amplop A katakanlah. Ya. Nah, di situ kalau Anda pindah, gimana sih? Bentar lupa guys. Lupa. Aduh, udah puyeng nih kepala nih, anjir. Nah, ini you are given 2 distinguishable envelopes. Masing-masing berisikan positif sejumlah money. Banyak lah kok kayaknya. 1 amplop berisikan 2 kali. Oh. 1 amplop berisikan 2 kali. Terus kamu harus milih amplop. Tapi random. Yang pertama itu kamu dikasih amplop random, terus yang kamu tapi dikasih pilihan. Mau ganti nggak? Gitu. Jadi ada 3 amplop akhirnya. 2. Gimana? Kan dikasih 2 amplop. Hampir sama kayak Monty Hall problem. Oh iya, sama kayak Monty Hall. Kalau Monty Hall 3 tapi. Monty Hall 3 ya. Kalau ini 2. Jadi ente dikasih 2 amplop. Nah, 2 amplop. isinya itu uang gede lah. Ya, Terus terus lu disuruh milih ya kan. Udah, lu kan udah megang amplop itu. Udah milih. Lu mau ganti amplop ini enggak? Apa mau nge-keep amplop itu? Gitu. Itu 2 amplop itu berarti isinya beda ya? Isinya nggak tahu Pak, beda kayaknya. Tapi saya nggak tahu. Beda Harusnya sih- kayaknya yang satu ada isinya, yang satu kosong gitu kan. Harusnya sih ada Harusnya dua-duanya. gitu. Soalnya di Monty Hall kan dari 3 itu ada 2 yang kosong kan, 1 banding 3. Kalau di Monty Hall kan ada 3 ini. Kalau Yang yang satu ini domba. 50-50 kan berarti. Iya. Ini 50-50. Ini lebih ke kayak dilema nggak sih? Iya sih. Iya. kayak Bukan pilihan. paradoks. Dilema sih. Kalau yang Monty Hall memang paradoks sih bener-bener. Enggak sih ya. Ayo kita ke Monty Hall. Monty Hall, oke. Nah, kamu di game show, terus dikasih pilihan 3 pintu. Di pintu yang pertama itu ada mobil, yang di pintu lainnya itu Salah satu pintu ya. yang di salah satu pintu lainnya itu ada kambing. Terus Terdapat kambing, kamu benar. milih Ada pintu- saya, Pak ya. ada kambing Persia ya. Terus kamu milih pintu nomor 1. Terus si hostnya itu kan nggak tahu tuh pintu nomor di baliknya juga nggak tahu. Terus dia milih pintu nomor 3, dibukain pintu nomor 3. Pak, salah Pak. Pintu nomor 3 yang isinya kambing Pak. Pembawa acaranya tahu, Pak. Nggak tahu Pak pembawa acaranya. Di sini tahu, Pak, ini pembawa iya. acara tahu apa isi di balik pintu. Nah, karena dia tahu, makanya dia ngomong buat buka pintu nomor 3 yang isinya kambing gitu, Pak. Oh iya, terus
dia ngomong juga ya, ini kamu mau Nah, buka setelah nomor 1 nggak gitu? yang, Nomor 2 yang ketiga nggak? udah kebuka kan, berarti tinggal 2 kan pintunya. Iya Hmm. pintunya. Nah, Yang karena pilihannya tinggal 2, dia pilihannya kan nomor 1 tadi. Nah, hostnya itu nawarin nomor 2. hanya nawarin apakah mau tukar pintu nggak, mau milih nomor 2 nggak, gitu. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang jadi paradoks itu. Mobilnya di mana gitu kan ya? Pertanyaannya apakah Terus ini ada mau ekuasinya mengalihkan kok pilihan kalau ke nggak pintu salah. nomor 2 atau berpegang teguh pada pintu nomor 1 yang pokoknya dua-duanya ini sama Wah, kan, ini berarti sama-sama pilihan yang tepat pilih kemungkinannya kan. semua pilihan itu Kayaknya 50% kemungkinannya, Pak. Semua pilihan. Ah, Kalau buka yang ini 50% menang, buka yang ini 50% menang. Terus yang ini buka 50% menang. Oh iya benar, semua kemungkinannya 50%, soalnya pasti salah satu dibuka duluan, yang kosong, yang isinya kambing pasti dibuka duluan. Iya. hmm, Nah, satu lagi, gimana kalau isi dari masing-masing pintu tersebut dapat diganti? Kalau diganti itu udah Iya, konspirasi, Pak. ada. Iya. Kayak Iya, soalnya film-film kayak kesininya game show kesininya kan zaman timbul dulu. pertanyaan itu sih Pak. Mm-mm. Soalnya kan Nah, jarang kita nemuin. Ini kan terus ada di Indonesia kan, diadaptasi. Tadinya kan dari acara Amerika, Let's Make a Deal. Kalau di Indonesia itu kayak Super Deal gitu Pak. Yang buka tirai itu loh Pak. iya. Ini bukan iklan ya, bukan sponsor. Acaranya juga udah nggak ada mungkin. Pokoknya acaranya kayak Super Deal gitulah. Jadi ya memang jarang ada. Pernah nggak sih ada yang pernah dapat mobilnya nggak sih? ada. Ada ya? Di acaranya sih ada, tapi nggak tahu asli. Kalau gua sih DD ya ini ya. Kalau gak CD lah. Saya masih bingung apa paradoksnya sejujurnya. Iya, Lebih ke kayak bukan dilema, para, Iya. lebih ke kayak bukan dilema nggak sih? paradoks Iya. gitu ya. Jadi kayak Bentar. kita dikasih kondisi yang kayak serba salah gitu kan. Hmm. Kayak hostnya itu cuma mainin mindset kita aja. Oh, berarti paradoksnya ada di kita Oh. sendiri berarti ya? Kalau paradoksnya itu kalau dihitung matematika ternyata. Oh Jadi iya. kalau yang tadi tiga envelope Mm-mm. itu yang mana nggak tahu lupa. Jadi kan kalau pertama kan kasih dua envelope, kasih 2 envelope. Nah, milih salah satu. Berarti kan chance kita dapat bagus kan 50%. Iya. 50% Kan dong. 50% kan. Harusnya chance kita dapat bagus. Bukan, 3. Kita dikasih 3 kan pertama. 3. Jadi Iya, pilih iya. 1. Kita kan dapat chance bagus cuman 33%. 66% dapat jelek. Nah, udah kan kita Iya, pilih 1. Nah, 1 terus yang orangnya buka 1 envelope. Iya. Yang hostnya buka 1 envelope dan itu hasilnya jelek. Terus kamu mau ganti nggak ke envelope yang satunya lagi? Nah, berarti kan ini kan sekarang kan kita dikasih 2 pilihan. Jadi kan chance kita naik jadi 50%. Harusnya swap lebih pasti daripada yang tadi pertama cuma 33%. Tapi apakah itu emang bener naik 50% atau tetap 33%? Gimana ya? Kayak gitulah. Oh iya. Paradoksnya di situ. Jadi harusnya nge-swap lebih bagus dong. Soalnya nge-swap kita dapat chance bagus cuman naik jadi 50%. Kalau kita nggak swap, chance kita tetap di 33%. Oh iya, itu masalah swap-swapan itu ada itunya juga, ada teorinya juga, saya pernah baca. Kalau dikasih Iya, pilihan di terakhir, stepnya. di terakhir setelah milih, nanti pilihan terakhir ada 2. Pilihan paling gede itu pas kita nge-swap. Ganti ke pilihan yang kita awal tadi. Iya, harusnya kan chance-nya lebih gede kan. Tapi ya harusnya nggak tahu hasilnya. harusnya tahu, gede, tapi ini tetep
Liar, liar. Ya, Lihat. Ini Oke, paradoks. bilang. Dicelah, gua dicelah. Ayo kalian Di gimana? matematika. D C, D, kambing. C di mid lah, Baik. di tengah-tengah. Kita lock Dulu. dulu di C Iya. barengan sama Fermi. Paradox of value. Ini guys. Ini itu sekarang gini. Diamond berlian sama air harganya kan mahalan diamond Iya. berlian. Tapi kok kenapa mahalan berlian padahal air itu lebih berfungsi malah dan bahkan lebih banyak gitu. Kok malah lebih mahal sih Mahal berlian. berlian. Kalau nggak salah gitu. Ini karena apa? Itu ekonomi itu apa sih? Stok dan keinginan adalah itulah. Water is more useful than diamonds, yet Nah, is a lot cheaper. hmm, Ini pengaruh itu Karena- ya, ekonomi ya. Oh iya, pantesan ini ada di tipe paradoks ekonomi. hmm. Nilai tukar atau nilai relatif. Karena itu apa sih? Nah, demand and supply. Nah, karena demand and supply. Benar. Water, walaupun demandnya tinggi, supply-nya juga tinggi. Jadi kayak nggak terlalu berguna gitu. Nah, diamond kan demand tinggi karena dibuat perhiasan atau apa, tapi supply-nya dikit. Jadinya dia harganya naik. Iya, terus kan tapi berfungsian water. Harusnya. Ya, Tapi tapi aduh, nggak tahu deh. Tapi Tapi bisa sih kalau- Pak, demand and supply-nya itu bisa jadi pengaruh. kalau supply-nya water dikit, nah itu kayak di Mad Max, water dikit kan malah lebih berharga dari diamond. Iya. Sampai dia bisa nguasain satu area karena dia punya air. Soalnya emang air Bener-bener bener-bener. kayak di ini sih, Pak. Di mana? Di Jerman. Bir sama air mineral mahalan air mineral, Pak. Oh ya, nggak tahu ya sama apa enggak ya. Pokoknya mungkin karena air di sana juga susah sumber dayanya atau gimana. Kalau di Indonesia kan ya melimpah gitu kan air, sumber daya airnya. Iya, di beberapa bagian melimpah. Terus hujan juga bisa jadi sumber air kan, Pak. Hujan. Tapi gua kok nggak ngerti ya paradoksnya di mana nih. Nah itu makanya Udahlah F Saya aja lah bukan- inilah. F. Apaan? Kayak nggak jadi paradoks. Ini nilai guna sama nilai tukar. Jadi relatif sih, Pak. Ini iya jadi ke ekonomi. Ayolah lanjut inilah ke Ship of Theseus. Sama Pak. Ini F. Hah? Saya kan belum nge-rate. Bukannya Oh udah iya. F. Tadi lu Iya, bilang F. F. Oh ya F ya. F baru bilang. Kita Udah lanjut mulai ke Skip. udah mulai pusing. Ayo lanjut. Ship of Theseus. Ini agak berat Nah, juga ini nih. seru ini, Pak. Ini seru dan Ini berat. aduh anjing lah. Jadi dia itu ketika kapalnya tiap hari diperbaikin sama spare partnya kapal. Setelah setahun diperbaikin, apakah kapalnya itu tetap kapal yang dulu, yang semula, apa sudah berganti kapal? Ini sih Pak, kalau saya ada analogi itu saya kepikiran gini Pak. Kita tiap hari kan hidup. Terus ada sel-sel dari kita itu yang mati Pak. Tapi ada juga dari sel-sel kulit kita, sel-sel dalam tubuh kita itu yang hidup lagi, regenerasi.
Terus Regenerasi. pertanyaannya, 1 detik kita yang lalu apa sama dengan kita yang sekarang? Hmm. 1 hari kita yang lalu itu apa kita sebut sebagai Argobel misalnya? Hmm. Apa kemarin itu Argobel? Apa Argobel itu yang sekarang? Soalnya isinya Argo- kan sudah berubah kan. Argobel yang kemarin berarti udah mati dong gitu jadinya Pak. Oh, Wah, tapi kalau manusia jadi lain sih Pak case-nya. Soalnya sama Pak. kayaknya kalau di manusia ya Sama, ada yang nggak Pak. benar-benar 100% itu keganti, kayak mungkin jantung. Ya memang Keganti, Pak. regen. Kan selnya terus regenerasi toh. Selnya. Iya, jantung kan meskipun darah pun kalau nggak jantungnya kan itu berganti terus. Misal kita makan, wah jantung dapat asupan nutrisi nih, udah ada ganti sel, boy. Ini udah lama, berapa emang lamanya? Udah 1 detik, oh udah lama banget tuh, yuk ganti. Tidak. Gitu Pak, sama Pak, nggak ada yang nggak ganti Pak tubuh kita itu. Iya. Jadi kita orang lain dong setiap harinya. Nah itu Pak, saya ngerinya gitu Pak. Wah. Tapi kalau di yang kapal ini ya kita ngomong. Iya, ke kapal kapal aja aja, deh, ke kapal kapal. aja deh. Nah kalau manusia ada otak. Iya serem. Benar. Ot- Ada otak DNA juga juga yang nggak keganti ya kan. Yang nggak bisa diganti. Jadi Iya. tetap kita harusnya. Ayo kapal Kalau aja dah, kapal- kapal aja dah. Yuk. Kayak kapal Theseus ini kan berabad-abad ya berlayarnya. Mm-mm. Nah, terus diganti kan kayunya satu materialnya lah diganti. Nah, Mm-mm. jadi kalau pertanyaannya kapal itu masih tetap kapal Theseus atau kapal yang baru yang beda? Mm-mm. Iya. Kalau enggak, di manakah dia bakal berhenti jadi kapal yang sama? Kalau dia dipakai terus, dia diganti terus dong spare partnya. Iya. Heeh. Ya. Anjir, serem Nah, terus ada pertanyaan lagi Pak yang bikin makin pusing lagi. Nah, kalau itu kapal yang sama, terus pertimbangin kalau semua kayu yang rapuh yang udah diganti tadi dibuat ulang jadi kapal Theseus yang sama. Jadi kayu yang lama dibentuk kapal lagi. Oh, anaknya ya, Kapal duplikatnya. mana yang pertanyaannya jadi gini Pak, kapal mana yang benar-benar kapal Asli. Theseus? Anjir, Theseus yang di anjir, Selamat pusing Bapak, selamat pusing. Selamat pusing. Aduh. Siapa sih yang Ini bikin lagi- teori ini? Siapa sih ini yang bikin milih tema ini ya? Oh, yang voting, tolong dong. Pak saya S Pak, saya S. Luan Pak, S saya. Kalau saya kayaknya bentar. Kalau si Theseus itu, Saya masih penasaran. saya Oke. belum, Ayo. saya tapi belum ke S Pak, belum ke S. Belum ke S ya. Karena gini, ketika Theseus diganti kan, misalnya udah dapet 100 tahun, katakanlah itu udah baru semua spare partnya. Terus bisa dikatakan kapal Theseus nggak? Kalau saya masih bisa ngomong bisa Pak, karena di situ anak awak kapalnya masih menganggap jiwa-jiwa Theseus di mana dia. Tapi kalau misalnya Theseusnya ditukar sama Theseus yang dari kayu yang lama gimana Pak? Awak kapalnya nggak tahu dong kalau itu Theseus yang anjir. Nggak tahu. Jadi 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 gini, nebak. Theseus A ya, Theseus A yang asli Theseus. dibikin kan. Terus ada rekrut awak kapal. Dapat 10 awak kapal termasuk kaptennya. Terus mereka berlayar, weng. Terus diganti. Nah, jadilah semuanya udah tergantikan. Dan juga kayu-kayu yang diganti dijadikan kapal baru. Nah, kok kebetulan kapalnya itu jejeran, Pak?
Nah, pas Mana jejeran, yang Theseus? Mana yang Theseus A, mana yang Theseus B, iya, dan pas mana yang jejeran asli? awak kapalnya ngomong gini, wah ini kapal Theseus yang udah puluhan tahun gua ini nih berlayar nih. Bukan anjing, yang sebelahnya lah. Lah gimana tuh Pak? Berantem kan? Iya. Iya. Handrap di mana Handrap? Sama Bisa sih, sama bisa sih. sama kayak analogi manusia tadi. Jadi kayak ya mungkin kita semua ke regen sampai otak. Selnya ke regen ya, selnya yang ke regen. Tapi kan soulnya tetap Pak. Soul Di mana ada soul Pak? soul Kalau kita ada ya. soul. Loh, tapi soulnya keregen juga loh Pak. Soul itu ke regen. Itu jadi gini, itu pernah nggak Bapak itu dengar kalau surga itu sebenarnya ini nggak tahu Hindu nggak tahu Buddha ya. Jadi Waduh. ya Nirwana. ya nirwana itu sebenarnya surga dan neraka Nirwana. itu Ah, ada di dunia ini. ada di dunia. Tiap hari itu kita merasakan neraka Pak. Karena Aduh. hari yang kemarin itu bukan kita. Gitu loh. Jadi kita sekarang merasakan neraka nih. Wah, oh tidak. Akhirnya kita kan berganti sel. Akhirnya menjadi kita yang baru. Kita yang baru itu adalah surga, Pak. Yang kita yang masa lalu, kita yang kemarin itu tidak usah dipikirkan. Itu bukan kita. Gitu loh. Jadi kita itu yang sekarang. Gitu. Diri kita sendiri paradoks ternyata ya. Tahu apa? Anjing. Pusing. Tapi itu kayaknya cuman istilah filosofi aja. Iya, ya, Mas. iya. Filosofis mungkin ya, kalau Filosofi. manusia. Tapi kalau kapal Theseus ini anjing Bapak. Kesel saya Pak. Hendrap, di mana Hendrap? F Gimana lagi lah. Enggak. Ini agak membingungkan juga sih. Rumit. B atau A? Iya rumit ya. B atau A gitu B kayaknya. atau A, si kambing S. Kita lock di A dulu apa? Oke. Iya deh. S-nya min soalnya. S-nya min. Tetap kalah kasihan. sama yang A belum. A Iya, kosong. kasihan A-nya belum keisi, guys. Kita tetap lanjut. kalah sama luar angkasa. Tetap kalah. Kita lanjut ke Barbershop Paradox, guys. Ini masih ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lagi, guys. Siap, lanjut. Lanjut. Kita agak Iya, percepat iya. ya. Kita agak percepat. Semangat Jadi ya. Barbershop. Iya. Kenapa Bapak lemas? Barbershop Paradox ini jadi kan di suatu kota nih, katakanlah di kota A itu semuanya dipotong oleh seorang laki-laki ini, tukang potong. Dia itu buka cuma ada satu di situ, ya kan? Nah, semua orang itu yang udah berpotongan itu pasti potongnya ke situ. Terus ada juga yang gimana sih? Oh, itu kerajaan Pak. Di kerajaan itu paradoksnya muncul. Jadi pertanyaannya siapa yang motongin jenggot sama rambutnya si tukang cukur? Kalau Motong. di kota itu tukang cukurnya dia. Cuman dia doang. Terus itu ada rules-nya juga Pak. Apa tuh? Nah, ini lebih enak mungkin ya ditangkapnya. Jadi di suatu kerajaan, diulang sedikit nggak apa-apa Pak ya? Oh iya. Di suatu kerajaan cuma ada satu tukang cukur. Terus ada aturannya. 1, semua warga harus rutin cukur rambut. 2, semua warga nggak boleh cukur rambut di kerajaan lain. 3, semua warga harus cukur rambutnya ke tukang cukur. 4, tukang cukur cuma nyukur yang tidak nyukur rambutnya sendiri. Apa sih ini? Nah, terus muncul pertanyaan kan, siapa yang nyukur rambutnya tukang cukur itu? Sedangkan ada aturan kedua. Jelas kalau tukang cukur cuma boleh cukur di wilayah kerajaan kan? Nah, terus
Terus lihat lagi aturan ketiga, tukang cukur cuma boleh nyukur rambutnya ke seorang tukang cukur. Tukang cukurnya kan cuma ada dia sendiri. Hmm. Nah, yang jadi masalah kalau tukang cukur itu nyukur rambutnya sendiri, berarti dia ngelanggar aturan keempat. Yang keempat tuh apa tuh? Yang keempat itu aturannya tukang cukur cuma nyukur orang yang nggak nyukur rambutnya sendiri. Anjing. Iya, Gimana? iya, kayak gitu, Pak. Cuma Aduh, Pak. hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Tapi seandainya kalau dia bingung potong rambut nggak bisa kan? Kalau dia nggak nyukur rambutnya, Mm-mm. iya nomor satu Pak yang dilanggar. Semua warga harus rutin cukur Harus rambutnya. telur. Anjing. Aduh Pak, gimana sih Pak Terus tukang cukur itu Pak? Ini ada penjelasan matematisnya sih Pak, tapi bakal makin pusing kayaknya. Himpunan ini teorinya himpunan sama elemen. Ini yang bikin peraturan ini yang bermasalah. Oh iya rajanya berarti ya. Iya. Yang- Aduh. Ini buat masalah, bikin masalah. Terus sama kenapa cuma ada satu di situ tukang cukur ya? Tuh. Ayo Pak langsung direng Pak. Ini saya ada ide nih. Gimana kalau kita ada part 2 nih? Nah, Cepat tuh aja. Saya- Ya udah ini udah direng malam. dulu terus dikat. Iya Pak, saya udah Gimana yang barber ini Pak? terakhir kita rank ini dulu, kita rank dulu. Kalau gua sih di B Pak, Iya. karena itu paradoksnya nggak berdiri sendiri. Maksudnya Iya, itu ada ada rules peraturan. Jadi Ada peraturan. Benar. yang menjadikan paradoks itu berlibet. Ya kan kalau misalnya mana tuh yang gampang tuh? Temporal lah. Temporal Bootstrap juga kan dulu. gampang kan. Rulesnya Iya, itu cuma iya, dia balik, dia bunuh, dia hilang gitu. Kalau saya di B, makanya karena ada itu. Hendra di mana Hendra? saya sih ya B. B juga. Ya. Kambing. Iya, B Pak. Soalnya ya ada rules itu yang bikin kampret kan jadi rulesnya. Yang tadi kan Bapak Endor juga bilang yang masalah peraturannya. Kenapa harus ada aturan-aturan itu? Aduh, Ini rajanya ini gimana nih ini? Aduh. rajanya nggak bener ini. Kerajaannya Oke, udah guys, terbatas, bikin peraturan membatasi gitu kan. Jadi kita lanjut nanti di part 2 teman-teman. Sementara ini yang kita udah lock di S itu ada temporal paradox sama bootstrap paradox. Di A kita punya ship of Theseus yang agak ngeri juga. Di B kita irresistible force sama barbershop. Di C Fermi dan two envelope. D Zeno N on a rubber. Di F itu green paradox sama paradox of value. Jadi tunggu nanti di part 2 bersama Hendrap Kambing. Mungkin ada teman-teman juga lain yang ikut. I'll see you on the next one. Peace. Peace. See you.